Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kemarin saya buat polling ya di YouTube. Saya ingin membandingkan KDJZ23 dari DCK ini. Pantasnya lawannya siapa? Saya buat ada Tekiro yang 12 volt, lalu ada Makita HP333 dan Boss yang GSB 120 ya. Nah, banyak dari kalian itu yang memilih atau yang meminta untuk membandingkan DCK KDJZ23 ini lawannya Makita HP333. Harganya di pasaran itu untuk Makita HP333 harganya sekitar 1.500.000 sampai dengan 1.600.000. Untuk DCK antara 950 sampai dengan 1.050.000. Jadi untuk perbedaan harganya antara 500 sampai dengan 600.000. Lumayan ya, menurut saya sih lumayan untuk perbedaan harga segitu. Dan karena berkaca dari pengalaman saya menggunakan DF333, saya pernah punya DF333, tetapi bukan HP ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada gearbox. Untuk HP itu sudah bisa untuk ngebor tembok ya, atau ada fitur hammer impact-nya. Sementara untuk tipe DF belum ada fitur hammer impact-nya. Secara performa ya, untuk torsi yang di atas kertasnya ya teman-teman ya, torsi lalu RPM itu sama. Perbedaannya hanya di fitur hammer impact. Nah, selama saya menggunakan HP333 yang motornya masih motor biasa, itu untuk performanya biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Saya pernah membandingkan DF33 tapi ya, DF333 melawan DCA yang 12 volt itu hasilnya lumayan ya, secara performa DCA lebih unggul. Tapi kalau kalian tanya, Bang, durabilitas bagaimana? Terus terang ya, saya nggak bisa berkata banyak untuk durabilitas. Ya, saya nggak bisa berkata banyak. Yang pasti untuk DCA, DCK itu udah garansi resmi ya, itu udah garansi resmi. Untuk DCK ini garansinya 2 tahun. Untuk DCA itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 1 tahun. Tapi untuk servis itu seumur hidup. Servisnya seumur hidup. Palingan nanti kalau ada part-part yang harus diganti, kalian harus bayar partnya saja. Tapi untuk jasanya itu free seumur hidup untuk DCA. Nah, untuk DCK ini 2 tahun garansinya. 3 bulan pertama itu free semuanya ya, free. Jadi servisnya gratis, spare part-nya gratis. Tetapi setelah 3 bulan, maka untuk biaya servisnya itu gratis, tetapi kalau ada part yang diganti, kalian harus bayar harga partnya, tapi diskon 40%. Nah, jadi menurut saya sih kalau durabilitas sendiri, kalau kita gunakan ya, kita gunakan secara sesuai dengan spek, sesuai dengan peruntukannya, saya rasa akan awet ya, karena saya pernah punya tukang dulu yang beresin rumah saya, dia itu untuk masang atap hanya menggunakan bor yang bisa dikatakan generik ya, mereknya itu Ruiseng. Ruiseng itu saya nggak tahu ya merek dari mana ya, Ruiseng tapi mereknya. Itu dia sudah menggunakan selama 3 tahun, tapi memang hanya untuk masang-masang baja ringan ya, untuk nyekrup baja ringan saja. Nah, 3 tahun, dia mengatakan hanya ganti baterai saja, hanya pernah ganti baterai 2 kali. Untuk mesinnya tidak ada masalah. Jadi, menurut saya ya, alat-alat seperti ini kalau digunakan sesuai dengan spek, sesuai dengan peruntukannya, saya rasa akan awet. Apalagi yang berani memberikan garansi resmi. Nah, balik lagi ya, karena saya berkaca dari pengalaman saya menggunakan DF333, saya rasa ya, kalau kita bandingkan dengan DCK KDJZ23 ini, maka akan jomplang. Apalagi untuk DCK ini sudah menggunakan motor brushless ya teman-teman ya, walaupun baterainya sama, tapi motornya untuk DCK ini sudah menggunakan motor brushless. Dan kalau kita bandingkan nanti, ya udahlah, jangan ya menurut saya ya. Nah, ini nih agak sedikit ekstrim nih perbandingan yang akan kita lakukan. Saya akan bandingkan dengan Makita HP488 yang menggunakan baterai 20 volt ya. Kita akan bandingkan nih. Tapi untuk motornya masih motor biasa, belum brushless. Ini perbedaan harganya lebih jauh lagi ya. Ini harganya 2.600.000 ya waktu saya beli. Sedangkan ini 1 juta. Berarti bedanya 1.600.000-an ya. 1.600.000-an. Tapi nggak apa-apa ya, ini bukan mau cari menang kalah ini. Ini bukan mau cari menang kalah. Ini sekedar saya penasaran aja nih, kira-kira nih yang 12 volt ini bisa nggak ngelawan 20 volt? Hanya penasaran aja. Jadi kalau kalian bilang, Bang, nggak seimbang. Ya memang nggak seimbang. Saya hanya penasaran aja ini ya. Kira-kira bisa nggak menandingi bor yang 20 volt yang masih menggunakan motor biasa dari brand ternama pula ya. Nah, ini pada saat nanti pengujian, saya nggak akan potong-potong videonya. Kalau saya ada salah-salah ngomong juga saya biarin aja. Supaya kalian tahulah kira-kira ada yang saya ubah-ubah atau tidak ya. Ada yang saya edit-edit atau tidak. Nah, nanti saya tidak akan potong-potong.
ya mungkin agak sedikit panjang nanti videonya ya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi, saya nggak cari menang kalah, saya nggak nyari siapa yang unggul, saya hanya ingin tahu nih, sejauh mana bor 12 volt dari DCK ini yang udah menggunakan motor brushless bisa menandingi Makita HP 488. Oke, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama kita lihat untuk paket pembeliannya. Ini sama-sama dapat baterai 2 biji ya. Dapat baterai 2 biji. 2 buah lah ya. Biji nggak enak bahasanya. Dapat baterai 2 buah, dapat chargeran. Nah, ini garansi Makita. Oh sorry, Makita itu garansinya 2 tahun ya teman-teman ya. Nih 2 tahun. Diskon spare part 40%. Nih ya, garansinya. Untuk DCK, Makita semua produknya mungkin sama ya untuk garansinya ya. Untuk DCK juga sama teman-teman. Ya ini sama nih. 2 tahun ya. Sama ya 2 tahun tapi diskonnya 25%. 3 bulan pertama itu gratis semuanya ya. Gratis semuanya. Nah kita akan lihat nih ya. Garansi sama-sama 2 tahun ya. Tetapi ada syarat dan ketentuannya lah pokoknya ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian belum nonton nih konten Makita ini, sudah saya buatkan juga kontennya ya. Kalian tonton dulu supaya tahu spek lebih lengkapnya, karena di sini nggak akan saya ulang lagi untuk mengulas speknya ya teman-teman ya. Di sini kita akan langsung saja uji performa, kita bandingkan antara performa Makita HP 488 ini melawan DCK ya. Dan kalian jangan ngomong lagi nanti, bang, nggak apple to apple ya, makanya disimak ya perkataan saya ya. Memang ini nggak apple to apple teman-teman. Ini hanya ingin mengobati rasa penasaran saya saja. Kira-kira bor dari DCK ini sekuat mana sih? Apakah mampu ngelawan motor biasa yang 18 volt? Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Saya hanya ingin mengobati rasa penasaran saya dan memberikan informasi kepada kalian aja, gitu aja ya. Oke, ini untuk kedua baterai sudah terisi penuh ya. Untuk baterai dari DCK penuh, baterai Makita juga sudah penuh, sudah tidak menyala lagi. Nih, arusnya juga sudah di-cut ya. Kita akan langsung uji performanya. Ini nggak ada indikator baterainya ya. Jadi ini sudah penuh ya teman-teman ya. Saya nggak akan uji kalau baterainya nggak penuh ya. Jadi ini gimana buktikan kepada kalian ya waktu uji performa. Karena ini harus saya potong videonya ya. Nanti akan saya tunjukkan lagi lah pokoknya ya. Ya terserah kalian lah mau percaya atau tidak ya. Pokoknya saya, ini baterainya sudah terisi penuh pokoknya. Oke, untuk uji performa, di sini kita akan menggunakan mata bor yang pangkalnya ini diameternya tidak lebih dari 10 mm ya teman-teman ya. Karena maksimal cak dari DCK ini hanya bisa menampung segitu, 10 mm. Makita ini bisa sampai dengan 13 mm, tapi nggak akan kita gunakan 13 karena nggak akan masuk ya. Kita gunakan 10 mm aja. Yang pertama kita akan gunakan auger 10 mm di kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Lalu nanti kita akan gunakan mata bor kipas dari Haston ini yang 3/4 aja kayaknya ya. Kalau yang 1 inci sudah kebesaran, 3/4 inci. Nanti kita akan lihat apakah bisa memasukkan semuanya atau nanti ada sisanya berapa. Nanti kita akan ukur menggunakan meteran pada kecepatan nomor 1 ya. Karena untuk kecepatan nomor 2 pasti bakal nggak mampu. Untuk kecepatan nomor 1 nih nanti untuk kita gunakan mata bor kipas 3/4. Lalu untuk ngebor masonry kita gunakan mata bor dari Haston juga, ukurannya adalah 10 mm. Ini cepat-cepatan aja ya. Oke, kita akan gunakan Makita ya. Yang pertama Makita, kecepatannya nomor 2, modenya mode drilling. Untuk media yang akan kita bor adalah kayu meranti ya. Ini ketebalannya 10 cm. Selanjutnya DCK. Saya nggak akan cut ini ya videonya ya. Biar aja panjang-panjang deh. Terserah kalian mau nonton sampai full atau tidak, terserah. Nanti kalau dipotong-potong ada yang komentar, bang nggak adil. Nah ini yang DCK ya.
yang DCK. Selanjutnya mata bor kipas nih. Udah ya, nggak saya potong-potong kan ya, nggak saya potong-potong kan, medianya sama ya. Selanjutnya kita menggunakan mata bor kipas 3/4 ya, 3/4 inci. Untuk medianya ada papan meranti nih, papan meranti dengan ketebalan ya kurang lebih 4 cm ya, kurang lebih 4 cm. Kecepatan saya buat di nomor 1, modenya mode drilling. Jebol ya, jebol. Sekarang DCK. Sama ya, di kecepatan nomor 1 mode drilling. Kita naikkan lagi ya, kita naikkan lagi ukuran yang lebih besar. Ukuran 1 inci kita coba ya. Kita coba di ukuran 1 inci. Ini ya, ukuran 1 inci, kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Kita ganti mata bornya. Saya menggunakan mata bor yang sama ya teman-teman ya. Kecepatan nomor 1, modenya mode drilling. Ya, di akhir-akhir memang nyangkut ya mata bornya ya. Tadi mah kita juga sama, nyangkut. Oke, untuk pengujian berikutnya kita gunakan mata bor masonry 10 mm. Kecepatannya kecepatan nomor 2, modenya mode drilling. Media yang akan kita bor adalah conblock atau paving block. Bismillah.
Mati lagi. Ya, mati lagi ya. Oke. Itu ya. Jadi menurut saya sih perbedaan yang sangat terasa itu di Hammer Impact-nya ya, antara 20 volt dan 12 volt. Perbedaannya terasa di Hammer Impact-nya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya membandingkan Makita HP 488 melawan DCK KDJZ 23. Ini bukan perbandingan yang apple to apple, saya nggak cari menang kalah juga di sini ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya tidak cari menang kalah karena dari spek jelas beda, dari harga juga bedanya lumayan ya. Bukan lumayan lagi, jauh malah ya. Perbedaan harganya 1,5 kali lipat ya. Nah, ini berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya lah, kira-kira seberapa jauh perbedaan performa di antara keduanya. Tapi ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang nggak sama dengan saya, nggak apa-apa, dituliskan saja pada kolom komentar bagaimana menurut kalian di antara kedua bor ini. Nah, ini pendapat saya pribadi. Pada saat kita ngebor kayu itu tidak terlalu signifikan ya, tidak terasa malah perbedaannya. Bahkan di beberapa pengujian DCK lebih unggul, lebih cepat ya dalam waktu pengeborannya. Tadi waktunya sudah saya cantumkan di bawah ya teman-teman ya. Lalu untuk mengebor konblok, nah itu baru mulai terasa ya. Untuk ngebor konblok memang pukulan Hammer Impact dari Makita ini terasa lebih powerful dibandingkan dengan DCK ya. DCK ini dibantu dengan motornya yang brushless saja dia, makanya tadi agak sedikit bisa mengimbangi. Tetapi ya memang Makita lebih powerful. Ya menurut saya sih kalau memang kerjaan kalian hanya kerja-kerja kayu ya, kerja-kerja kayu sekali-sekali ngebor tembok, DCK udah oke ya. Tapi kalau memang mau yang lebih powerful lagi ya Makita. Tapi perbedaan harganya juga jauh ya. Nah kalian tentukan sendirilah mana yang paling worth to buy, mana yang paling worth it untuk dibeli, terserah kalian ya. Saya di sini hanya ingin mengobati rasa penasaran saya saja dan sekalian sharing kepada kalian kira-kira nih perbedaan performanya bagaimana. Oke teman-teman ya, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mengenai kedua bor ini bisa diramaikan pada kolom komentar, insya Allah akan saya jawab ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya itu yang apa istilahnya ya, yang belum saya ungkapkan lah, atau yang belum ada di konten kedua bor ini. Ini kontennya sudah saya buat ya untuk kedua bor, konten tersendirinya ya. Jadi kalau kalian tanya bang RPM-nya kok nggak diuji, ada di pengujian kedua bornya. Kalian cek aja di video-video saya yang lain. Nah gitu aja ya teman-teman ya. Saya Putra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.